Nih sekarang kita harus punya rencana. Bukan rencana kuliner. Ada ibu-ibu atau bapak-bapak juga yang sudah untuk Ramadan ini, alhamdulillah Ustaz, saya sudah mencatat 30 menu selama 30 hari. Bayangin jamaah, rencananya mateng banget tuh dia. Malam ini berbuka kolak pisang sama nangka sama apalah. Malam besok bukanya ini, malam besok sahurnya pun Masya Allah. Itu direncanakan mereka. Bumbu-bumbu digiling, taruh di kulkasnya, disiapin sudah. Tiap malam ada tulisannya sudah. Malam pertama masukin, seret. Malam kedua, jus, Masya Allah. Dari jus apokat sampai jus, entah sampai jus wortel, jus apa, semuanya ada. Tapi jus Al-Quran nggak pernah diselesaikan. Tolong kalau ingin kesempatan ini jadi lebih baik, jangan disia-siakan. Itu Quran, kalau kita Quran, kalau bicara zikir ya, zikir pagi dan petang ya. Kemudian orang puasa ini juga punya doa mustajab, mulai dikumpulin doa-doa Nabi SAW, kumpulin tuh. Aku mau baca nih doa-doa Nabi ba'dal asar, sebelum berbuka. Direncanakan semuanya. Bukan sebelum asar ribut. Kemana? Alhamdulillah sekarang nggak ada ngabuburit insya Allah. Dulu orang sebelum maghrib, di waktu yang mulia, mereka sibuk keliling-keliling nyari malam katanya. Pertanyaannya, di mana dia ketemu malam? Di rumahnya. Dia keliling muter, nanti ketemu malam di rumah. Kalau ketemu malam di rumah, tetap di rumah lah. Ngapain? Dicari itu malam. Datang itu malam. Maka zikir dan doa didawamkan. Kemudian sodakoh. Rencanakan, anak mau sodakoh sekian. Anak punya rezeki, alhamdulillah nih banyak orang-orang terdampak COVID-19. Nih ada para medis yang kesian mereka pakai APD yang serba darurat. Bagaimana sekarang kita bisa bantu mereka? Kita lihat fakir-fakir miskin tetangga kita yang terdampak, bagi-bagi sembako. Direncanakan di bulan Ramadan ini. Kemudian nih di akhir Ramadan, ingat ada Lailatul Qadar. Selama ini yang nggak bisa itikaf, Ustaz, ana harus kerja Ustaz, nggak bisa itikaf, pulang malam. Ada orang yang harus mudik, sekarang mudik nggak boleh. Nggak ada istilah lagi antum 10 hari terakhir ada di jalanan. Ada di mana? Iktikaf. Iktikaf masjidnya tutup Ustaz. Ya udah, ibadah di rumah. Niat antum iktikaf di masjid dicatat insyaallah. Tetap antum di rumah. Raih Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian jamaah, ya yang terakhir nih, yang berkaitan dengan pelatihan tadi Anda sampaikan. Ya kita tahulah, waktu latihan udah habis. Tinggal sehari nih mau Ramadan. Kalau antum lihat tadi para salafus soleh itu masuk Ramadan itu gimana bahagianya, karena mereka selama ini udah latihan puasa sunnah. Orang puasa sunnah itu lebih berat dari puasa Ramadan. Kenapa? Dari sisi, tapi pahalanya lebih besar puasa Ramadan. Dari sisi dia puasa, yang lainnya nggak puasa. Dia keluar rumah semua warung buka. Dia puasa Senin Kemis semuanya buka. Tapi kalau puasa Ramadan, dukungan begitu kuatnya. Pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup, setannya dibelenggu. Gimana antum nggak semangat beribadah? Tapi di luar itu puasa sunnah. Makanya latihan para salafus soleh ketika latihan puasa sunnah, puasa Daud, masuk Ramadan, gembira sekali dia jamaah. Makanya orang puasa itu punya dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah memberkahi Ramadan kita dan Ramadan umat Islam. Tafadhalu kalau ada pertanyaan jamaah. Naam, tafadhal.
Suaranya belum. Nanti mukanya kelihatan. Ya udah. Voice-nya orangnya nggak apa-apa keluar. Yang penting jangan pakai jilbab. Nah, tafadhal. Assalamualaikum. Ya, orang duluan. Emak-emak yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam, afwan, kalau mama nggak boleh pakai gambar, suaranya doang. Ah, nggak ada gambarnya Ustadz. Ana Nggak ada pakai gambarnya. Siap, Ana tadi ngomong kalau yang laki boleh pakai. Oh, Nah, nggak tafadhal. ada. Iya. Afwan, Ustadz mau nanya, kalau kemarin kan pengalaman puasa kemarin itu di saat kita menstruasi, itu kan kegiatannya kan Ana malah sibuk mengejar kue buat lebaran tuh Ustadz. Nah, Jadi moga-moga Allah beri kekuatan Ana di tahun ini. Ana ingin memperbaiki diri. Jadi Ana memang meninggalkan untuk membuat kue. Terus amalan apa Ustadz ketika menstruasi? Apakah bisa membaca mushaf yang di ini Ustadz di HP sesuai kayak misalnya suami Ana kan baca mushaf mengejar target 30 hatam 30 juz. Ana apakah boleh mengejar target juga Ustadz? nah, Lihat HP. barakallahu fikum. Iya jamaah, berkaitan dengan kondisi putri-putri Adam yang mereka nggak bisa sempurna 30 hari berpuasa ketika datang bulan. Amalan apa sih yang harus dia lakukan ketika dia datang bulan? Kalau bicara baca Quran, perempuan nggak boleh baca Quran lewat mushaf ketika datang bulan. Pakai mushaf nggak boleh. Tapi ketika dia membaca Al-Quran tidak menggunakan mushaf, maka masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi insya Allah pendapat yang lebih kuat, diperbolehkan bagi wanita membaca Al-Quranul Karim ketika datang bulan namun tidak menggunakan mushaf. Dia dapat menggunakan handphonenya umpamanya, dia baca Al-Quranul Karim lewat sana, nggak ada masalah. Lewat kitab tafsir umpamanya dia baca Al-Quranul Karim. Dan kalau kita bicara sebulan satu kali khatam, kayaknya terlalu sedikit. Kenapa terlalu sedikit? Sekarang kita di rumah aja. Ngapain sekarang? Anggap kita punya perencanaan bulan ini atau bulan Ramadan tahun ini, Ana akan baca Quran sehari 3 jam. Tinggal diatur waktunya. Orang yang lancar bacaan Qurannya, insya Allah setengah jam hatam. Tapi anggap dia nggak lancar, mungkin dia baca sama artinya 3 jam. Seperti anak yang sekolah nih, buat adik-adik yang mungkin juga tinggal di rumah, nggak berangkat ke sekolahan ya. Nanti antum biasa sekolah dari jam 7 sampai jam 2. Ada yang full day, sekarang full day di rumah. Maka waktunya bisa lebih banyak untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan buat perempuan yang sedang datang bulan, ingat, tidak menghalangi hal ini anti untuk bekerja, untuk bikin kue, tapi tetap beramal. Gimana caranya? Anti bikin kue lisannya tetap basah dengan zikrullah. Tetap zikrullah. Anti masukin kue subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada pekerjaan yang nggak perlu akal kita ikut di sana. Akal kita bisa berzikir manggil subhanallah wa bihamdihi. Sudah tinggal masukin, ini kan rutinitas masukin kue umpamanya. Lisannya tetap berzikir. Jadi bukan berarti orang itu nggak bekerja sama sekali. Di 10 hari terakhir memang Rasulullah SAW fokus untuk beribadah, meninggalkan urusan dunia. Jadi kalau anti mungkin mau bikin kue, bisa di 10 hari awal ya, 10 hari pertengahan, 10 hari terakhir manfaatkan untuk benar-benar meraih karunia Allah Azza wa Jalla. Di malam hari semangat beribadah, di siang hari juga tetap semangat beribadah. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiikum wa barak. Ustaz, Oh, nggak afwan, ada ana, gambarnya antum. gambar sebentar Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi ahlan wa sahlan. Anak kira sambil tiduran antum tanya. Afwan Ustaz. Nah. Mohon apa namanya pendapatnya mengenai Al-Baqarah ayat 187. Anda masih bingung bahwa di 10 hari terakhir itu sama sekali tidak boleh mencampuri istri, atau memang boleh? Yang nggak boleh itu pada saat itikafnya, atau memang saat ini kan kita nggak masjidnya kan tutup ya Ustaz ya, jadi kita di rumah ya. Apakah itu tetap berlaku larangan tidak boleh mencampuri istri di 10 hari terakhir atau bagaimana Ustaz? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya, kalau kita bicara bulan Ramadan selama 30 hari, tidak boleh seorang suami menggauli istrinya di siang hari Ramadan. Jelas. Full nggak boleh menggauli. Tapi di malam harinya full boleh menggaulin istrinya. Dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Boleh malam harinya menggauli istrinya. Yang ketiga permasalahannya, gimana orang yang iktikaf? Orang yang niat iktikaf di masjid, maka dia tidak boleh pulang gaulin istrinya. Kemudian dia masuk lagi ke masjid. Batal dia punya iktikaf. Terus gimana kalau di rumah? Di rumah kita kan nggak iktikaf. Kita nggak ada iktikaf di rumah. Iktikaf itu di masjid, bahkan syarat masjidnya ada yang mensyaratkan harus masjid yang diadakan sholat Jumat di sana. Maka bagi para suami yang 10 hari terakhir di rumah, dia boleh menggauli istrinya. Tapi lebih baik ya kencangkan sarungnya. Karena cerita sahabat Nabi bagaimana Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau i'tazalan nisa, beliau tinggalkan istri-istrinya. Maka antum di rumah fokus ibadah, malam harinya dihidupkan. Ya, kalau mau gaulin istri nggak apa-apa, bukan nggak boleh, karena antum bukan i'tikaf, antum boleh gaulin istri antum. Tapi kalau antum mau fokus ibadah, kadang-kala orang habis gaulin istrinya jadi tambah lemas, tapi nggak bisa sholat malam atau gimana, maka lebih baik fokus beribadah. Tapi bukan berarti nggak boleh menggaulin istri, boleh menggaulin istrinya di malam hari di bulan Ramadan, walaupun di 10 hari terakhir, karena antum tidak iktikaf. Tapi kalau antum iktikaf di masjid, maka nggak boleh menggaulin istrinya. Hada wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Syafiq, sahlan. mau tanya mengenai itu kan, kalau orang sudah melakukan sholat tarawih pada Isya, kita melaksanakan tarawih misalnya 11 rakaat, 8 rakaat sholat tarawih, 3 rakaat witir. Apa tengah malam kalau kita bangun lagi boleh melaksanakan sholat malam lagi, tahajud atau qiyamul lail, atau cukup dengan tarawih aja kan? Syukran, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Alhamdulillah kondisi sekarang ini dengan COVID-19 ya. Kalau kita sholat tarawih di rumah, dan kita punya niat untuk sholat lagi nanti malamnya, maka usahakan nggak ditutup dengan witir. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk menjadikan witir itu akhir sholat kita. Jadi kalau kita sholatnya di rumah, ya bapaknya jadi imam, bapaknya mengatakan yuk kita sholat habis isya, sholat umpamanya 8 rakaat, kemudian nanti insya Allah sebelum sahur abah bangunin lagi, kita sholat malam lagi umpamanya, seperti itu. Maka tidak perlu ditutup sama witir. Tapi kalau orang sudah menutup dengan witir, maka tatkala malam hari dia ingin sholat lagi, dia nggak perlu witir lagi. Walaupun ada sebagian ulama yang mengkondisikan witir itu supaya jadi genap, sehingga ditambah sholatnya supaya jadi genap. Atau kalau antum jadi makmum, imamnya mau witir, makmumnya sedangkan mau nambah sholatnya, ketika imamnya assalamualaikum dia tambah,
dia bangun lagi untuk menjadikan sholatnya itu adalah genap dan tidak witir. Witir dia kapan? Nanti ketika di akhir malam. Ini untuk pendapat jumhur ulama yang mereka membolehkan sholat malam itu lebih dari 11 rakaat, dan saya rasa pendapat itu pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil sabda Nabi alaihi salatu wassalam, salatul lail mathna mathna fa idza khashita al-fajra fa'utir biwahidah. Salat malam itu dua-dua. Nabi tidak menyebutkan jumlahnya berapa rakaat, tapi caranya yang beliau sebutkan, 2 rakaat. Kalau engkau takut subuh, maka tutup dengan witir 1 rakaat. Barakallahu fikum. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum. Naam, tafadhal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Siapa yang tanya ini? Rizky, Ustaz. Kok nggak muncul gambarnya di sini? Bentar, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Sekarang ada program untuk anak kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 SD selama Ramadan di saat corona ini, Ustaz. Kadang kan orang tua saking semangatnya, anaknya pun harus sholat tepat waktu, tidak ada toleransi misalkan. Juga saat taraweh ikut makmum yang mungkin bacaannya agak panjang. Bagaimana solusinya buat anak-anak kita yang usia di kelas 1 sampai kelas 4 SD lah kurang lebih. Syukran. Nah, barakallahu fiik. Nah, ya kalau kita lihat ya, anak kelas 1 sampai kelas 4 ini sudah masuk umur yang diperintahkan orang tuanya untuk nyuruh mereka sholat. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'in awahum abna'u sab'i sinin. Suruh anak kalian mulai sholat ketika umur mereka 7 tahun. Mulai disuruh. Dan pukul mereka kalau mereka nggak sholat ketika umur mereka sudah 10 tahun. Tentunya itu berkaitan dengan mengajarkan sholat wajib. Sholat sunnah kita ajak mereka, kita suruh mereka, kita didik mereka, kita ajarin mereka. Cuma gimana sekarang anak-anak ini? Anak-anak ini kan ya dia masih suka main-main. Dibiasakan. Caranya kalau bacaannya panjang-panjang, anaknya dipisahkan dari yang kecil-kecil. Jadi kalau di rumah jemaah, anak-anak kecil-kecil itu alhamdulillah sekarang mungkin dengan COVID-19 ini orang tua bisa mengontrol gimana anaknya. Selama ini banyak orang tuanya sholat di shaf pertama, anaknya sholat di shaf ketiga, itu anaknya dorong-dorongan sana, dorong-dorongan sini. Abahnya nggak tahu, abahnya pura-pura khusyuk sholatnya, nggak tahu yang di belakang itu ribut. Sekarang engkau yang jadi imam, engkau lihat gimana gaya anakmu. Ini namanya anak-anak. Kalau capek, bikin istirahat. Istirahat, abah baca umpamanya, ini juga jamaah yang nggak hafal Al-Quranul Karim bisa baca, buka mushaf untuk sholat sunnah, sholat tarawih, dia buka mushaf. Anaknya selesai 10 menit istirahat, mamanya, yo anak-anak yang mau minum apa selonjoran, main-main dulu, istirahat 5 menit, habis 5 menit sholat lagi. Bisa diatur seperti itu karena nggak kemana-mana, di rumah saja bagi anak-anak tersebut. Dan anak-anak ini perlu dimotivasi. Motivasi itu tentunya yang paling utama adalah surga Allah Azza wa Jal. Kenapa dia sholat? Kenapa dia beribadah kepada Allah? Karena kalau cuma disuruh tanpa ada motivasi, biasanya namanya anak-anak males. Apalagi anak-anak ini semua diukur sama materi. Maka buat para orang tua, hendaklah memperhatikan. Jadi kalau tahu anaknya capek, istirahat dulu. Dan dalam program
di rumah saja ini, tidur anak-anak itu diatur. Kapan mereka tidur? Kapan mereka bermain? Karena ada orang tua yang anaknya dikasih handphone, dia terus main atau dia sibuk dengan kesibukannya. Kasih waktu anaknya. Nah, main handphone, pegang handphone. Sekarang anak itu semua pegang handphone karena sekolahnya pakai handphone semua jemaah. Tapi untuk bermain dengan handphonenya kasih waktu. Sehingga ketika pelaksanaan sholat taraweh, dia itu sehat, seger. Tapi kalau dia nggak tidur siang, subhanallah, anak punya anak, ya belum umur 7 tahun ya, anak punya anak Yusuf, 5 tahun tuh umurnya dia. Berapa kali sholat maghrib sekali, sholat maghrib sujud, dia nggak bangun lagi udah. Sampai assalamualaikum dia sujud terus. Isya juga sama, sujud nggak bangun lagi, karena kecapean. Dan ketika orang tua tahu anaknya kecapean, nggak bisa dipaksa. Kita tahu sendiri orang sholat sunnah ini kalau ngantuk sama Nabi SAW suruh tidur istirahat dulu, nanti ketika seger laksanakan sholat kembali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ini tentara yang tanya ini. Izin ana siap Ustaz. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Tafadhal. Dari MBI Bandung Ustaz. Naam. Afwan mau tanya Ustaz, karena ini kan kita sholat tarawih di rumah, kemudian kita pasti jadi imam. Untuk pada saat baca surat itu boleh pegang mushaf nggak Ustaz? Biar agak lama karena hafalan kan sedikit Ustaz. Syukran. Nah, Masya Allah jemaah. Iya, jadi Ramadan ini memang Masya Allah ya. Insya Allah dengan COVID-19 ini semakin terbuka kita. Kita jadi sadar berapa sih hafalan Quran kita. Kita selama ini jadi makmum. Sekarang antum jadi imam. Ini menuntut para orang tua untuk memperbagus bacaannya. Diperbaiki bacaannya. Apalagi Al-Fatihah. Kalau bisa sekarang nih sebelum jadi imam, setoran hafalannya dulu. Yang punya hafalan. Setoran Al-Fatihahnya bisa online setorannya. Ada ustadz Masya Allah yang online setoran Qurannya. Bacakan Qurannya. Untuk melihat kebenaran bacaannya. Kemudian tambah hafalan Qurannya. Masa umur 40 tahun hafalan Qurannya tetap 5 surat. Umurnya 40 tahun hafalannya cuma Idza jaa nasrullah wal asri inna a'tainakal kautsar sama 3 surat terakhir itu sudah 6. Umurnya 60 tahun. Paling umurnya 40 tahun. Nasihat ana paling enggak hafalan surat antum itu ikut umur antum. Umur antum 30 tahun, hafalan suratnya 30 surat. Umur antum 50 tahun, hafalan antum 50 surat. Gimana kalau enggak hafal? Atau hafal cuma yang pendek-pendek Ustaz. Ana kepingin 1 lembar sholatnya tiap rakaat. Boleh nggak pegang mushaf? Boleh pegang mushaf. Tapi ingat ketika pegang mushaf, usahakan dikasih tanda sehingga ketika membuka itu nggak nyari-nyari. Bukan Allahu Akbar. Mushafnya ada di mana? Antum cari di lemari apa? Gimana antum? Sudah disiapkan mushafnya. Kemudian ketika dibuka, bukan cari. Antum buka dulu membuka daftar surat, cari daftar suratnya dulu. Nggak seperti itu jemaah. Itu bisa membatalkan sholat antum nantinya. Antum diperbolehkan membaca mushaf, bukan nyari-nyari dari mushaf. Sehingga antum buka mushafnya yang antum akan baca sudah dipersiapkan. Nanti rakaat kedua sudah tahu, udah dipersiapkan. Jadi yang dibuka itu bukan nyari-nyari di mana di list halaman surat, enggak. Insya Allah nggak apa-apa, asalkan tidak terlalu banyak antum bergerak. Qurannya sudah disiapin, atau Qurannya mau ditaruh di depan sana dengan Quran yang besar sehingga antum tidak perlu memegangnya. Insya Allah nggak ada masalah untuk pelaksanaan sholat sunnah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam, tafadhal.
Pertanyaan terakhir kayaknya nih, jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Mohon izin bertanya, Ustadz. Siap. Untuk poin yang 1 dan 2, bagaimana di bulan Ramadan ini kita menghadirkan niat yang tulus, iman bahwa tujuan kita ini ingin bertakwa seperti itu, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Iya, barakallahu fikum. Naam jemaah. Niat itu penting, menghadirkan niat ya. Menghadirkan kenapa kita diciptakan. Bagaimana cara kita menghadirkan niat itu kembali? Yang pertama dengan membaca ayat-ayat tentang kenapa Allah menciptakan kita. Sehingga kita sadar kenapa Allah menciptakan kita. Yang kedua dengan melihat kondisi alam. Kita ngelihat ada orang-orang yang datang kemudian pergi nggak pernah kembali. Kita melihat ada orang-orang yang zalim, yang mati sebelum sempat dihukum. Ada orang-orang yang tidak pernah melakukan kebaikan, tapi dia kaya raya. Apa sih hakikat kehidupan ini? Allah perintahkan kepada kita untuk mentadabburi Al-Quranul Karim dan untuk bertafakur di ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang akan dapat menghadirkan niat. Salah satunya adalah dengan berziarah kubur. Bukan hanya di Ramadan kita ziarah kubur. Rasulullah SAW menyuruh kita ziarah kubur karena ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan kepada tujuan hidup kita, mengingatkan bahwa kita hidup di muka bumi ini akan berakhir, sebagaimana berakhirnya fulan dan fulan yang telah pergi. Dan kemudian berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dikasih petunjuk, karena banyak orang yang jauh dari hidayah. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis qudsinya, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih hidayah. Mintalah hidayah kepadaku, pasti aku kasih hidayah. Jadi mentadabburi ayat-ayat kenapa kita diciptakan, kebesaran Allah Azza wa Jal. Dengan COVID-19 ini juga kita mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah, kemudian kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita diberi petunjuk. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ana mau tanya Ustaz, kalau misalnya kita sholat sambil bawa mushaf yang kecil itu boleh nggak Ustaz? Syukran, jazakallahu khair. Iya, berkaitan dengan sholat membawa mushaf ya. Ini pertanyaan yang berulang tadi sebenarnya. Boleh antum sholat dengan membawa mushaf yang kecil tadi, antum baca. Cuma tadi yang saya sampaikan, jangan sampai ketika antum membuka mushaf itu mencari-cari di dalam mushaf tersebut. Antum tuh harus khusyuk sholatnya. Bukan mencari-cari di halaman mana, umpamanya antum cari umpamanya di lembar surat ya, ini imamnya baca, antum pada sibuk nyari seperti itu, maka itu berbahaya untuk sholat antum. Tapi ketika antum membaca dan antum membuka mushaf yang sudah antum tandain, insya Allah itu diperbolehkan untuk sholat sunnah ya, bukan untuk sholat wajib. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan ya. Ana berharap ini aplikasi yang dibuat dari Telkomsel, yang dari Indonesia sendiri, mudah-mudahan segera bisa dinikmatin oleh orang banyak di negeri kita, karena zamannya sudah zaman online. Walaupun mungkin bisa disebut terlambat membuat aplikasi yang seperti ini, tapi tetap tidak ada kata terlambat. Semoga bermanfaat buat bangsa Indonesia, buat umat Islam pada khususnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.